محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih dapat diberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, yaitu menuntut ilmu. Dan kitab yang kita pelajari adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Makna daripada kitab tersebut artinya Bulughul Maram, mencapai cita-cita, min Adillatil Ahkam, dari dalil-dalil hukum yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahu alaih, di mana Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahu alaih bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i menjadi madhab terbesar negeri ini. Dan Al-Imam Al-Hafidh juga Al-Imam Asy-Syafi'i memaparkan di muqaddimah sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallah. Ia katakan, idza shahhal haditsu, apabila hadis itu sahih, itulah madhabku, fahuwa madhabi. Maka Imam Asy-Syafi'i bermadhab kepada hadis-hadis sahih. Dan alhamdulillah telah kita lalui dari bab ke bab yang akhirnya sampai kepada Kitabul Jami', Babul Adab, bab kesopanan. Karena itulah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan uswah ay qudwah, yaitu suri tauladan yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum, sungguh untuk kalian, fi rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, terdapat suri tauladan yang baik. Kata Allah apa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap untuk melakukan perjumpaan kepada Allah. Jadi siapa yang ingin berharap perjumpaan kepada Allah, maka ia harus menjadikan Nabi sebagai uswah ay qudwah, yaitu suri tauladan yang baik. Berkata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang dimaksud uswah adalah yaitu tuntunan, ikutan, amalan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi ikutan kita di setiap kita mengamalkan suatu amalan. Maka orang yang mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua kehidupan, maka ia akan berjumpa kepada Allah nanti di hari kiamat.
Karena kata ayat tersebut, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan bab kita, yaitu masuk kepada halaman 622 hadis 1468, menjelaskan tentang adab. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhoinya. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena jika engkau melihat orang yang berada di bawahmu, hal tersebut lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjalan, lihatlah kepada orang yang tidak bisa berjalan. Orang yang tidak bisa berjalan, lihatlah kepada orang yang cuma bisa tidur, tidak bisa duduk. Orang kaya, lihatlah kepada orang miskin. Allah berikan kepada kita, kepada apa yang diberikan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ke bawah, supaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar nikmat yang Allah berikan menjadi bertambah-tambah, agar Allah memberikan kalian menjadi orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang ditambah nikmatnya. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat berat. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ini Nabi yang mengatakan, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat ke atas. Kalau kalian melihat ke atas, kalau kata orang Jawa katanya ceneng. Apa ceneng itu? Tegang. Jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Bawah itu disebut aspal. Ya, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat ke atas. Kalau kalian selalu melihat ke bawah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, niscaya itu lebih patut dapat engkau sekalian
tidak menganggap rendah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Disebut ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang menikmati kepada apa yang Allah berikan. Makanya kalau sampai pun kita ditanya dalam suatu pertanyaan yang ditanya oleh seorang, kaif haluk, bagaimana keadaan kau? Jawab, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Masya Allah ya. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah ini respek kita kepada nikmat yang Allah berikan. Ya, kepada nikmat yang Allah berikan. Menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang bersyukur. Jangan bagaimana keadaan kita? Ya, masih kayak dulu aja. Cuma lumayan daripada lumayan. Nah, ini enggak boleh ya. Ini bukan sifat orang mukmin. Ini bukan sifat orang apa? Orang muslim. Orang mukmin, orang muslim kalau ditanya, "Bagaimana keadaan kau?" Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Masya Allah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Bisa ya? Ya, ini ucapan yang sangat dalam. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan, Nabi sendiri yang menyatakan, ajaba li amril mu'min. Aku kagum terhadap urusan orang mukmin. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Apabila dia diberi ujian, dia bersabar kepadanya. Nikmatnya diberi pahala, sabarnya pun diberi apa? Diberi pahala. Kenapa diberi pahala sabarnya? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan Allah katakan, fasabrun jamil. Orang sabar itu indah. Ya, orang sabar itu indah. Makanya dia katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan orang mengucapkan alhamdulillah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahmatullahu alaih, ya, orang yang mengucapkan alhamdulillah itu kata Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Ini nyata-nyata Nabi katakan bagi setiap mukmin dan muslim. Mukmin, mukminah, ya, muslim, muslimah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, itu langsung berat timbangannya. Nanti berat timbangan kita di hadapan Allah pada hari apa? Hari kiamat. Maka itu jangan luput mengucapkan alhamdulillah. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah. Ditambah ala kulli hal. Enggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ala kulli hal, atas setiap keadaan. Nanti menjadi orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adab. Adab seorang mukmin, adab seorang mukmin selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke mana? Ke atas. Supaya apa yang Allah berikan ya menjadi nikmat kepadanya. Ini hadis ya nomor 1468. Hadis nomor 1496. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sam'an yang Allah telah meridhoi keduanya, ya, Allah meridhoinya maksudnya. Qal, ia berkata,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itham. Kata Nawas ibnu Sam'an, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bir, tentang kebaikan, wal itham, dan tentang keburukan. Bir di sini maknanya kebaikan, bukan bir yang dimaksud angker bir ya. Gitu. Sampai di negeri ini ada yayasan namanya Yayasan Albir diganti. Kenapa? Takut disangka perusahaan angker bir. Padahal albir itu maknanya kebaikan. Tapi kalau memang angker bir, ya ingkar kebaikan. Begitu maksudnya ya. Jadi jangan diidentikan anil bir di sini maknanya yaitu bir, bukan. Bir di sini yang dimaksud adalah kebaikan. Ya, bukan yang dimaksud minuman bir, bukan. Karena minuman bir itu terdapat alkohol, dan alkohol itu jangan banyak, 1% pun hukumnya apa? Haram. Karena Nabi bersabda, ma askaro kathiruhu, apa yang banyaknya saja memabokkan, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya pun tetap haram. Jadi nggak boleh ya ada satu minuman yang di dalamnya terdapat apa? Alkohol, karena dia sesuatu yang memabokkan. Alkohol itu haram, kata Syekh Albani, tapi tidak najis. Ya, dia haram tapi tidak najis. Ada sesuatu yang najis juga haram. Ada sesuatu yang haram tapi tidak apa? Tidak najis. Ini salah satunya adalah alkohol. Ya, sehingga banyak luka-luka yang ada pada kita dibersihkan dengan apa? Dengan alkohol. Dia haram tapi tidak apa? Tidak najis. Yang tidak boleh meminumnya. Jangan banyak, sedikitnya pun tetap apa? Haram. Karena Nabi sudah katakan, ma askara kathiruhu, apa yang banyaknya saja memabokkan, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya pun tetap haram. Ya, itu soal alkohol. Kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh Nawas bin Sam'an. Ia bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Faqal, maka Nabi SAW memberikan jawaban, al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik, sopan, ya, tutur katanya enak, menyejukkan, ya. Ini berangkat dari hadis ini. Bila kita lakukan, spontan menjadi pahala bagi kita. Ya, sopan, enak didengar, pantas diucap, gitu, ya. Kemudian tertata, menyenangkan, ini disebut husnul khuluq, budi pekerti yang baik, gitu. Wal ithmu, kata Nabi SAW, sedangkan dosa, ma haka fi sadrik, kata Nabi SAW, sedangkan kejahatan, ma haka fi sadrik, ialah sesuatu yang tercetus di dadamu, yang tersembunyi di dadamu. Wa karihta, dan engkau tidak menyukai,
ayat li'a alaihin nas. Kalau perbuatan tersebut diketahui orang lain, jadi sesuatu yang dosa, Masya Allah ya, adalah sesuatu yang cetus, ya, sesuatu yang tidak disukai. Jangan orang, diri kita sendiri pun gak suka sesungguhnya, apalagi orang. Dan ini kita sembunyikan, jangan sampai orang tahu. Ayat li'a alaihin nas, ya, agar orang tidak dapat mengetahuinya. Itu karena sesuatu yang buruk memang demikian. Jangan orang, kita pun nggak suka. Sebenarnya saya sendiri juga nggak suka, sadar dia. Ya, saya mohon maaf. Cuman saya keceplosan. Cuman saya kepelodosan. Cuman saya hilaf. Ya mohon dia dimaaf. Itu nggak apa-apa kalau memang begitu. Allah mempunyai sifat maaf. Makanya orang yang mempunyai sifat maaf, ya, dan orang yang memaafkan, Allah akan berikan surga tidak tanggung-tanggung, luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah telah sediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tidak sanggup kita memaksudkan ayat ini kecuali Allah lah yang memaksudkannya. Siapa yang muttaqin itu? Ya, alladzina yunfiquna, mereka yang selalu menginfakkan hartanya, bisarra, di waktu senang, wadharra, dan di waktu ya, susah. Jadi susahnya saja ngasih, apalagi senangnya. Senangnya saja ngasih, apalagi susahnya. Jangan dibalik. Ini boro-boro, ya, dia ngasih lagi susah, senangnya aja nggak ngasih. Ini jangan sampai terjadi. Ya, kita senangnya saja ngasih, apalagi susahnya. Ini orang semacam ini, orang ini dapat surga luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Sedikit aja surga udah luar biasa, apalagi luas seluas langit dan bumi. Kenapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang mereka selalu menginfakkan hartanya di waktu senang dan di waktu susah. Lagi senang banyak sekali, lagi susah tetap dia berikan walaupun sedikit. Sedikit ya, harta yang Allah berikan, sedikit lagi dia berinfak. Banyak harta yang Allah berikan, banyak lagi dia berinfak. Makanya orang kaya banyak infaknya, sedikit zakatnya. Orang susah sedikit infaknya, tetapi tidak ada zakatnya. Itu subhanallah ya. Nah, kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa mengekang kemarahan. Orang yang bisa mengekang kemarahan. Yang harusnya dia harus marah, nggak jadi marah. Yang harusnya dia berkeputusan, nggak jadi berkeputusan. Masya Allah. Ini orang dapat surga luasnya seluas langit dan bumi. Berat nggak ini? Berat. Mudah nggak? Mudah kalau diikuti dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu bukan sunnah, wajib. Wajib. Sehingga Nabi setiap subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang apa? Yang diterima. Dari mana amal yang diterima? Dari rizki yang baik. Dari mana dapat rizki yang baik? Dari ilmu yang manfaat. Makanya wajib menuntut apa? Menuntut ilmu. Semua disoroti dengan ilmu. Semua dihadapkan dengan ilmu. Semua dihadirkan dengan ilmu. Benar kita karena ilmu, salah kita juga sadar dengan ilmu. Ya, sadar dengan apa? Ilmu. Ya, kalau memang kita salah, sadarlah dengan ilmu. Kata ilmu apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti apa? Salah. Oleh karena itu, apakah kita mengekang ya untuk tidak marah? Apakah kata ayat ini wal afina 'anin nas, dan mudah memaafkan manusia? Berat enggak maafin? Berat. Itu berat. Makanya usahain kalau ada kesalahan-kesalahan kita bisa maafin. Allah akan berikan apa? Surga seluas langit dan bumi. Enggak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Wah Allah, jangan sampai Pak kita punya akhlak demikian. Tidak ada maaf bagimu. Allah saja yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mumpung kita masih hidup di permukaan bumi ini, bisa memaafkan. Mumpung kita bisa mengekang kemarahan, Allah akan berikan surga luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kita sadarkan diri kita salah, ya sudah. Ya, karena memang sesuatu yang salah itu tidak disukai ya oleh diri kita sendiri, apalagi diketahui orang. Itu sifat salah. Makanya pertanyaan sahabat sungguh menakjubkan. Ya, ia bertanya anil bir wal itsm, tentang kebaikan dan kejahatan. Kata Nabi, faqal al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi pekerti. Dan ini merupakan apa? Misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan bu'itsu liutammima, aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Gitu. Tapi Nabi salah enggak? Oh, ada Nabi salahnya. Tapi kesalahannya segera Nabi bertobat dari kesalahannya. Ya, kenapa? Karena kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti salah. Enggak ada yang enggak salah. Tidak bisa dihalang-halangin. Ya, untuk tidak berbuat salah. Pasti aja ada apa? Ada salahnya. Cuma kata Nabi apa? Wa khairul khata at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan adalah apa? Taubat. Sampai di kitab Bughyatut Tatawu fi Salati Tatawi oleh Syekh Muhammad bin Salim Bazmul dinukilkan ada satu bab salat sunnah taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sampai begitu. Salah ini ada salah hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, salah ini ada hubungan antara dia dengan siapa? Dengan Allah. Karena ada hablum minallah wa hablum minannas. Allah atur semuanya.
Habl di sini maknanya agama, urusan, ya, hubungan, gitu. Ya, oleh karena itu mari kita introspeksi diri, ya, agar kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah surga luasnya seluas langit dan bumi. Karena tujuan kita bukan apa-apa, surga tujuannya. Ya, bukan dunia, tetapi apa? Surga. Dunia hanya jembatan saja. Dunia ini tempat ibtila, ujian. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dunia ini Allah jadikan buat kita, ya, sebagai apa? Allah ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Orang yang paling baik amalnya. Berkata Fudail bin Iyad, yang dimaksud ahsanu amala, orang yang ikhlas dan orang yang ittiba. Ikhlas karena Allah, ittiba mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah, demikian ini hadis ke 1469, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanaja, ya, ithnani dunal akhar. Apabila engkau bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Jadi kalau kita lagi bertiga, jangan berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Ya. Hatta takhtalitu bin nas, hingga engkau bergaul, berkumpul dengan orang. Min ajli anna dzalika yuhzinuh, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian ia membuat susah, ia membuat sedih. Jadi kalau kita bertiga, yang diajak ngomong cuma berdua doang, yang satu diapain? Dicuekin. Orang itu jadi sedih. Ya Allah, sedih amat, saya nggak diajak ngomong. Dia doang berdua yang ngomong, mentang-mentang. Ini jadi sedih. Ini jangan, ini akhlak. Ya, nggak boleh. Berdua aja dia ngobrol, yang satu nggak diajak ngobrol. Padahal orangnya berapa? Bertiga. Padahal orangnya berapa? Berempat. Padahal orangnya berlima. Satu doang yang diajak ngobrol, dicuekin. Ini akhlak ini. Jangan, nggak boleh. Harus semua dibaikin. Ya, harus semua dibaikin. Ini akhlak. Makanya ini belajar akhlak panjang. Luar biasa, ini menakjubkan. Membentuk diri kita. Apa yang dilakukan, ditanyakan, ya, diamalkan pada Nabi dan sahabatnya, itu untuk berlaku sepanjang zaman. Dan ini menjadi ikutan kita. Jadi kalau tanya siapa ikutan kita sekarang? Nabi dan sahabat. Kalaupun orangnya sudah tidak ada, setelah itu siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka. Itu jadi ikutan kita. Ya, jadi nggak boleh kita mendiamkan satu orang, di mana kita ngobrol pada seorang, yang satu diapain? Dicuekin. Ini nggak boleh. Kata Nabi apa?
Ya, kata Nabi, hatta yakhtalitu bin nas. Oleh karena itu bercampurlah kita, bareng-barenglah kita sesama orang. Jangan berkelompok, jangan memisahkan diri. Ya, sebab yang demikian min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Ya, karena yang demikian itu membuatnya susah, membuatnya yuhzan itu sedih, hazan, sedih dia, susah dia. Saya susah nih mau ngomong sama siapa, nggak diajak ngomong. Ya, saya sedih nih mau bilang sama siapa, nggak diajak bicara. Padahal orangnya cuma berapa? Bertiga. La haula wala quwata illa billah. Jangan, ya. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mari kita berbagi apa? Berbagi rasa. Gitu. Ini akhlak, budi pekerti yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan walafzu lil Muslim, walafzu li Muslim, lafadznya menurut Imam Muslim. Ya, lain lagi kalau kita berbisik ada suatu ya memang maksudnya baik, itu lain lagi ya. Tapi jangan sampai orang nggak diajak ngobrol, didiemin, dimesemin, dicuekin, nggak ditanya. Ya, kata orang itu, orang-orang ini kok sama saya wala kalam wala salam, nggak ada ucapan, nggak ada apa, salam, dicuekin bener saya. Ini jangan. Ya, ini hal yang dilarang dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikutnya, wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, yang Allah telah meridhai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajula min majlisihi. Ya, kata hadis ini dari siapa? Imran, yang dari Ibnu Umar, yang Allah meridai keduanya. Ya, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi. Kata hadis ini, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Bangun, anak mau duduk sini. Ini nggak boleh. Orang lagi anak duduk suruh apa? Suruh bangun. Nggak boleh. Walakin tafassahu wa tawassahu. Akan tetapi kata hadis ini, ya, berilah kelonggaran dan keluasan. Jadi jangan bangun, anak duduk sini. Nggak boleh begitu, ya. Ya, geserlah dikit. Itu nggak boleh. Bangun, anak mau duduk. Ini nggak boleh. Adab namanya. Ya, ini Nabi yang mengatakan, la yuqimur rajulu, tidak boleh membangunkan seseorang, ar-rajulu min majlisihi, di mana orang itu sedang duduk di tempat duduknya. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Orang lagi anak duduk suruh bangun, dasar, kan ada yang begitu, Pak. Ya, kesel di akhirnya. Ini nggak boleh, Pak, adab namanya. Walakin tafassahu, berikan kelonggaran. Ya, lalu watawassahu, hingga menjadi longgar. Nah, ini luar biasa ya. Duduk aja diatur dalam agama ini, diatur dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma begini, jangan ente cara aja sendiri, masya Allah.
cuman sekedar memberi tempat, diberi dia tempat, tidak membangunkan orang, apa yang kita lakukan diniatkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan berjumpa dengan siapa? Allah. Karena kita niatnya mengikuti sunnah Nabi. Tadi kan dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh untuk kalian pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik terhadap orang yang ingin berjumpa kepada Allah di hari apa? Kiamat. Senikmat-nikmat seorang hamba nanti kalau dia bisa melihat siapa? Allah, berjumpa dengan Allah. Maka jadikan Rasul sebagai uswah ay qudwah. Perlakuannya sampai duduk saja ingin dapat niat apa? Pahala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada siapa? Allah. Ini orang taat banget sama Rasul. Masya Allah. Sunnahnya benar-benar dijalankan. Nggak pakai orang diusir-usir, tetap suruh geser. Dia geser, dia menggeserkan. Dia longgar, dia melonggarkan. Asyik jadi, nikmat. Mengikuti hadis yang mulia ini. Nggak pantas orang suruh dia bangunin untuk dia duduk. Nah, ini luar biasa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini panjang bab akhlak ya. Tentu mencakup hal-hal yang biasa kita lakukan pada sehari-hari. Usahakan dan upayakan kita dapat mengikutinya agar akhlak-akhlak kita mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini kepada jamaah yang mau bertanya, saya persilahkan sambil menunggu waktu apa? Syuruk. Iya, tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi kita jelaskan masalah alkohol ya. Kenapa? Alkohol. Alkohol itu kan. Oh iya, alkohol, iya. Tapi tidak najis. Kemudian bagaimana alkohol ada alkohol mengenai baju itu bagaimana? Iya, berkata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullahu alaih, alkohol yang ada pada parfum ya sebagai campuran yang dicampur padanya tidak seperti alkohol yang digunakan untuk pada minuman-minuman keras. Jadi boleh, ya boleh. Yang tidak boleh alkohol di apa? Diminumnya. Kalau digunakan atau dicampur pada sebuah ya parfum atau minyak wangi itu tidak apa-apa. Ya, nggak jadi apa-apa. Beliau katakan seperti itu. Yang nggak boleh apa? Mutlaknya meminum. Ya, karena Nabi mengatakan ma askaro kathiruhu. Askaro itu pakai sin kecil ya. Ma askaro kathiruhu. Apa yang banyaknya saja memabokkan, faqaliluhu haramun. Maka sedikitnya pun tetap haram. Ini dalam apa? Dalam minum meminum, bukan pakai memakai. Ya, karena itu alkohol dia haram tapi tidak apa? Tidak najis. Tapi kalau kotoran manusia, kotoran hewan haram dan apa? Najis. Ya, tapi kalau alkohol haram tapi tidak najis. Ya, silakan yang lainnya. Ya. Tapi kan disuruh beda nggak boleh. Kalau anak sendiri. Oh iya, lain lagi amanah ya. Itu
ada amanah ya. Karena memang ini tempat yang disediakan untuk yang dinanti tunggu. Nggak apa-apa ya. Asal dengan maksud tidak mengecewakan ya, dan mengerti dan dibicarakan. Jangan mohon dulu, nggak boleh itu ya. Kalau dengan maksud seperti itu, ini akhlak yaitu budi pekerti yang baik. Duduk saja diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sunnah nih kita bertemu apa? Musafahah. Apa musafahah? Berselamat. Diatur oleh agama Nabi kita Muhammad SAW di kitab Salam Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, hendaknya keduanya bila bertemu, fayatasafahani, maka berjabat tanganlah dia. Berjabat tangan. Lalu mau dijabatin tangan, muter, jauh benar, pegel jalannya enggak. Nah, kata Nabi, kata para ulama, cukup angkat tangan sambil apa? Sambil salam. Assalamualaikum. Duduk. Kalau dijabatin tangan semua muter, balik lagi ke sini. Masya Allah, jauhan. Kenapa? Karena kata para ulama, orang Yahudi angkat tangan tidak salam. Kami angkat tangan sambil salam. Yahudi angkat tangan tidak apa? Salam. Kita angkat tangan sambil salam. Dan salaman itu dapat menggugurkan dosa. Waktu kapan? Waktu ketemu. Waktu ketemu. Karena dapat hadisnya, ya, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, bila keduanya bertemu, fayatasafahani, maka berjabatan tanganlah keduanya. Tapi sekarang begini ya jabatannya. Ya wajib. Padahal begini aja sama aja kan. Insya Allah nempel-nempel juga ya. Mendingan nggak cuman sunnah ini ya, ketemunya aja. Lagi protokol kesehatan, udah yang penting salamnya aja. Begini dah apa-apa ya. Daripada begini kayak pemain apa? Bola ya enggak? Begini. Allah. Jangan ya. Lebih baik ini atau enggak ya, cukup assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat kita bermaksud baik, ingin berselamat, tapi sekarang sedang menjaga apa? Protokol kesehatan. Ya, karena la dirar wala dirar. Jangan bahaya dan jangan membahayakan. Ini Islam. Islam itu tidak bahaya dan Islam itu tidak membahayakan. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Luar biasa. Akhlakul karim diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak. Iya. Enggak apa-apa, ya. Yang penting bukan untuk diapa? Diminum. Ya, bukan untuk diminum. Yang enggak boleh air untuk cuci tangan dicampur alkohol untuk diapa? Diminum. Makanya lihat minuman-minuman itu seperti anggur orang tua. Antum lihat itu. Itu kalau tidak salah 16% alkoholnya. Ibu-ibu yang jual-jual jamu itu beri nasihat itu, Bu, jangan jual alkohol nih. Mana ini ada berapa persen? 16% dicampur pada minuman jamu. Tukang-tukang jamu. Makanya kalau ada tukang-tukang jamu itu banyak orang minum, khusus minum apa? AO. Apa AO? Anggur orang tua. Habis pulang dari minuman dari tukang jamu itu dia apa? Telek. Oh, jadi hampir setiap itu ternyata enak. Udah kecanduan dia.
Saya pernah nasihatin, kata dia apa? Oh Pak Ustadz, ini aja juga kalau mau minumnya sampai mabok mah haram. Yang penting saya nggak mabok, udah total nggak mabok, dia bilang. La haula wala quwata illa billah. Itu ada 16% alkoholnya kalau tidak salah. Ya, 1% saja tidak boleh, apalagi 16%. Karena kata Nabi, ma askara kathiruhu, apa yang sedikitnya saja memabokkan. Memabokkan. Ini bahasa Nabi tinggi sekali. Faqaliluhu, sedikitnya pun haramun. Tetap apa? Haram. Jangan bilang enggak sedikit mah enggak apa-apa, yang enggak boleh mah banyak. Gitu. Jangan, Nabi enggak pernah berkata seperti itu. Banyak atau sedikit tetap apa? Haram, itu alkohol. Yang apa? Yang mabokkan. Yang namanya mabokkan yang diminum. Walaupun dia enggak mabok, tetap apa? Haram. Ma askaro. Ini sinnya sin kecil ya. Orang kita kalau nulis syukron itu pakai sin kecil, S. Sukron gitu kan. Sukron. Itu sukron artinya mabok. Gitu. Mestinya pakai S sama Y. Syukron. Pakai sin apa? Sin besar. Jangan sin kecil ya. Kalau sin kecil kan cuma S ya Pak. Gitu. Kalau sin besar pakai apa? S sama Y. Karena nggak ada opsi bahasa Arabnya. Jadi sukran, sukran mabok artinya. Ya. Jangan nulis sukran, mabok artinya. Syukron. Ya, pakai huruf apa? Y. Ya, tulisannya syukron, artinya terima kasih. Iya, kalau mengira syukron mabok. Ya, kalau syukron itu ya. Jadi pakai S sama apa? Y gitu Pak. Ini banyak orang ngetik syukron, kaget. Nah, jawab tulisannya jangan syukron Pak, syukron. Pakai huruf sin besar. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu suruh. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.